B3 itu dan kenapa baterai termasuk limbah B3? B3, bahan berbahaya dan beracun, adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, bahan B3 berasal dari berbagai sumber seperti industri, rumah tangga, atau kegiatan medis. Sampah B3 dikategorikan berdasarkan karakteristiknya. 1. Beracun, mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan, misalnya merkuri dan timbal. 2. Korosif, dapat merusak jaringan hidup atau material, misalnya asam kuat dan basa kuat. 3. Reaktif, mudah bereaksi dengan zat lain dan berpotensi meledak. 4. Mudah terbakar, rentan terhadap api dan menyebabkan kebakaran. Baterai termasuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun karena mengandung berbagai zat kimia beracun dan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Berikut alasan kenapa baterai masuk sampah B3. Yang pertama yaitu mengandung logam berat beracun. Merkuri beracun dan dapat merusak sistem saraf. Timbal dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak dan organ tubuh. Kadmium berbahaya bagi ginjal dan bersifat karsinogenik dan menyebabkan kanker. Litium mudah bereaksi dan berpotensi menyebabkan kebakaran atau ledakan. Yang kedua, berpotensi mencemari lingkungan. Jika baterai dibuang sembarangan atau tidak didaur ulang dengan benar, logam beratnya dapat larut ke dalam tanah dan air, mencemari ekosistem, dapat meracuni makhluk hidup yang terkena zat berbahaya dari baterai bekas. Yang ketiga, mudah meledak atau terbakar. Beberapa jenis baterai, seperti lithium ion, dapat meledak atau terbakar jika rusak, terkena panas tinggi, atau mengalami korsleting. Jenis-jenis baterai B3. 1. Baterai timbal asam lead acid battery, umumnya digunakan pada kendaraan dan UPS. 2. Baterai alkalin, mengandung sedikit merkuri, kadmium, dan timbal. 3. Baterai lithium ion, Li-ion, digunakan pada ponsel, laptop, dan kendaraan listrik. 4. Baterai nikel kadmium NECD, mengandung kadmium yang beracun bagi lingkungan. 5. Baterai nikel metal hydride NiMH, lebih ramah lingkungan dibandingkan NECD tetapi tetap tergolong limbah B3. 1. Ledakan hoverboard dan kebakaran rumah 2015 di Amerika Serikat. Kasusnya pada tahun 2015 banyak laporan tentang hoverboard yang meledak dan menyebabkan kebakaran di Amerika Serikat. Salah satu kejadian besar terjadi di Louisiana di mana sebuah hoverboard terbakar saat sedang diisi daya, menyebabkan kebakaran rumah. Penyebab: baterai lithium ion berkualitas rendah yang mudah panas dan rentan mengalami korsleting. Desain hoverboard yang kurang aman menyebabkan gesekan internal yang bisa merusak baterai. Dampak: banyak rumah mengalami kerusakan akibat kebakaran yang dipicu oleh hoverboard. Pemerintah Amerika Serikat melarang impor dan penjualan hoverboard yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dua, kebakaran Boeing 787 Dreamliner akibat baterai. Kasus pada tahun 2013 di Boston, Amerika Serikat. Kasusnya adalah pada Januari 2013, sebuah pesawat Boeing 787 Dreamliner milik Japan Airlines mengalami kebakaran di Bandara Logan, Boston. Kebakaran ini terjadi di bagian baterai pesawat, meskipun pesawat dalam kondisi parkir dan tidak ada penumpang di dalamnya. Penyebab dari kebakaran ini adalah korsleting internal dalam baterai lithium ion yang digunakan untuk sistem kelistrikan pesawat. Masalah pada desain sistem pendinginan baterai yang menyebabkan overheating. Dampak dari kebakaran ini adalah seluruh armada Boeing 787 Dreamliner sempat dilarang terbang selama beberapa bulan hingga sistem baterainya diperbaiki.
Boeing mengganti desain baterai dan sistem pendinginan untuk mencegah insiden serupa. Tiga, kebakaran mobil listrik Chevrolet Bolt 2020 Amerika Serikat. Pada tahun 2020, beberapa unit mobil listrik Chevrolet Bolt mengalami kebakaran spontan saat diparkir. Kasus ini menyebabkan penarikan lebih dari 140.000 unit di seluruh dunia. Penyebab cacat produksi dalam baterai lithium-ion yang menyebabkan korsleting dan thermal runaway, lonjakan suhu yang tidak terkendali, kesalahan dalam manufaktur sel baterai oleh LG Energy Solution. Dampak: General Motors (GM) mengeluarkan biaya lebih dari $1 miliar untuk memperbaiki dan mengganti baterai. Pemilik Chevrolet Bolt disarankan tidak mengisi daya mobil hingga 100% dan tidak memarkirkan mobil di dalam garasi untuk mengurangi risiko kebakaran. Ledakan vape yang melukai pengguna 2019 Amerika Serikat. Kasusnya, seorang pria di Texas, Amerika Serikat mengalami luka parah setelah vape atau rokok elektrik miliknya meledak saat sedang digunakan. Ledakan ini menyebabkan pecahan logam masuk ke tenggorokannya dan akhirnya menyebabkan kematian. Penyebabnya, baterai vape mengalami overheating dan meledak akibat penggunaan berlebihan atau kerusakan pada sel baterai. Penggunaan charger yang tidak sesuai yang menyebabkan baterai mengisi daya terlalu cepat. Dampaknya, peningkatan regulasi terhadap keamanan produk vape dan baterainya, kesadaran lebih tinggi tentang bahaya menggunakan baterai berkualitas rendah dalam perangkat elektronik. 5. Kebakaran di gudang penyimpanan baterai Tesla 2021 di Australia. Kasusnya pada Juli 2021, sebuah gudang penyimpanan baterai Tesla Megapark di Australia mengalami kebakaran besar yang berlangsung kurang lebih selama 3 hari. Gudang ini digunakan sebagai bagian dari sistem tenaga listrik berbasis baterai untuk menyimpan energi dari sumber terbarukan. Penyebabnya, konsleting pada salah satu unit baterai menyebabkan overheating yang menyebar ke baterai lain. Terminal runaway, di mana panas berlebih pada satu sel baterai menyebabkan reaksi berantai pada sel lainnya. Dampak yang diakibatkan dari kebakaran ini adalah kerugian finansial akibat perbaikan dan penggantian sistem. Tesla memperbarui sistem pendinginan dan pemantauan suhu untuk mencegah kejadian serupa. Dampak negatif baterai terhadap lingkungan, terutama jika tidak dibuang atau didaur ulang dengan benar. 1. Pencemaran tanah dan air. Baterai mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan litium yang dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Jika baterai bocor atau dibuang sembarangan, zat beracun ini dapat mencemari ekosistem dan membahayakan makhluk hidup. 2. Kerusakan ekosistem dan kesehatan makhluk hidup. Racun dari baterai dapat masuk ke rantai makanan melalui air dan tanah yang tercemar, beresiko mengganggu kesehatan hewan dan manusia. Logam berat seperti timbal dan kadmium dapat menyebabkan gangguan saraf, gangguan ginjal, hingga kanker pada manusia jika terpapar dalam jangka panjang. 3. Peningkatan limbah elektronik. Baterai bekas termasuk dalam limbah elektronik yang jumlahnya terus meningkat. Tanpa pengelolaan yang baik, limbah ini dapat menyebabkan masalah lingkungan yang lebih besar. 4. Eksploitasi sumber daya alam. Produksi baterai membutuhkan bahan mentah seperti litium, kobalt, dan nikel yang diekstraksi dari tambang. Penambangan ini sering merusak ekosistem, mencemari lingkungan, serta dapat menyebabkan konflik sosial di daerah pertambangan. Penanggulangan limbah baterai yang tepat. 1. Pengumpulan dan daur ulang baterai. A. Pisahkan baterai bekas dari sampah rumah tangga. B. Gunakan Dropbox atau tempat pengumpulan limbah elektronik. C. Ikuti program daur ulang dari produsen. 2. Mengurangi penggunaan baterai sekali pakai. A. Gunakan baterai isi ulang atau rechargeable. B. Pilih perangkat yang menggunakan listrik langsung.
C. Gunakan energi alternatif atau lampu tenaga surya. 3. Penyimpanan dan pembuangan yang aman. A. Simpan baterai bekas di tempat kering dan sejuk. B. Isolasi terminal baterai sebelum dibuang atau mencegah korsleting. C. Jangan membakar atau merusak baterai.